Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua SAP bersama seluruh pengurus dan seluruh anggota jamaah yang dirahmati Allah. Bunga mawar kembang sepatu, apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam sehat walafiat. Dilapangkan Allah rezeki kita. Amin. Diberikan kekuatan iman dan takwa kita. Amin. Diberikan kita anak soleh, soleha, zuriat yang taat kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang penting diberikan Allah menutup mata dalam husnul khotimah. Amin. Diberikan Allah kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Para ibu yang saya sayangi, dan semoga dalam rahmat Allah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Surah Al-Imran. Bahwa tidak ada tercapai sebuah kebahagiaan, artinya jalan menuju ke surga, hatta sehingga dia menafkahkan hartanya dari apa-apa yang sangat dicintai. Kita sudah melakukan kesalehan individual, vertikal kepada Allah. Kita sholat, itu artinya kita mengabdi kepada Allah. Kita puasa, itu artinya kita mengabdi kepada Allah. Kita melaksanakan sholat sunnah, berzikir, itu semua namanya mengabdi kepada Allah. Itu namanya kesalehan individual, vertikal ke atas. Selain kesalehan vertikal ini, kita perlu juga kesalehan horizontal. Horizontal itu adalah kesalehan sosial. Para ibu yang berbahagia, saat ini, apalagi setelah peristiwa itu, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang tidak bekerja. Banyak anak-anak yatim yang terlantar. Ada tetangga kita yang mungkin tidak makan. Apakah kita peduli kepada mereka? Inilah yang kita ingin menjelaskan pada kesempatan ini. Apa yang harus kita kerjakan sebagai kesalehan sosial kita. Ya Bu? Ibu-ibu. Allah
menjalankan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Saudara itu bukan harus hanya kandung sedara, bukan hanya anak keturunan, tapi sesama orang mukmin kita adalah bersaudara. Jadi persaudaraan itu ada persaudaraan sebangsa, wataniyah, ukhuwah wataniyah. Ada persaudaraan itu diniyah, persaudaraan seagama. Inilah kita, seiman, seislam, saudara. Diniyah. Ada lagi dia ukhuwah basyariyah. Jadi kalau tadi ukhuwah diniyah itu adalah sesama kita, kaum muslimin semuanya. Ada lagi ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini adalah persaudaraan sesama manusia. Walaupun tetangga kita berbeda agama, berbeda suku, tidak satu agama, dia tetap saudara kita. Saudara basyariyah. Ukhuwah apa tadi Bu? Ukhuwah basyariyah adalah atau disebut juga ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi jangan Bu, nanti kalau ada kecelakaan di jalan berdarah, lalu bertanya, apa agamamu? Dan gak usah Bu, selagi kita bisa menolong, memanggil polisi untuk dibawa ke rumah sakit, tolong. Karena itu persaudaraan hal sesama manusia. Wajar kita ngomong. Jadi ada persaudaraan sesama manusia, ada persaudaraan sesama bangsa dan tanah air, sesama orang Indonesia. Kemudian ada ukhuwah diniyah, disebut juga ukhuwah islamiyah. Jadi ibu ini sekarang sudah berapa pertautan ikatan? Pertama kita sesama manusia. Yang kedua kita, apalagi Bu tadi ukhuwah apa? Sebangsa dan tanah, sama-sama orang Indonesia. Kemudian kita dipertautkan lagi dengan sesama muslim, sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kalau sudah disebut bersaudara, tentu kita harus ada rasa cinta dan sayang kita. Jangan ada di antara kita berkelahi, beda pendapat. Oke, ini sekarang mau pilkada serentak, jangan sampai awak tak cakapan karena beda pilihan. Ada loh. Ada sampai begitu. Dulu pernah waktu masa Jokowi dan Prabowo, ada kawan saya sampai dipecat dari organisasi itu karena berbeda pilihan. Mati-matian. Begitu menang Jokowi, Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Mereka saling berpelukan, kita berantem. Ngeri kan? Padahal kita nggak kenal siapa Jokowi, tidak kenal siapa Prabowo. Tapi yang penting dalam Islam bahwa yang kita pilih adalah orang yang kuat agamanya. Saya bukan kampanye ya, saya hanya menyampaikan ajaran agama. Karena kepemimpinan Rasulullah itu dia harus amanah, harus patona, cerdas, ya kan? Nah, kita memilih yang itu. Saya MI loh, saya pengurusannya MI. Kami tidak boleh tidak boleh berkampanye dan kami tidak boleh pro sana pro sini. Apalagi kalau dua-duanya Islam, nggak bisa, nggak boleh. Ya. Tapi kalau salah satu di antaranya ada non, baru kita berdakwah meluruskan bahwa yang kita pilih adalah Islam. Tapi pilihlah yang kuat agamanya. Itulah yang harus.
Jadi jangan kita karena beda pilihan, karena berbeda pendapat, silakan aja. Kita suami istri juga kan banyak beda pendapat ya. Berantem banyak kali ya berantemnya, berkelahi. Padahal udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Masih naik Honda nggak boleh dipegang pinggangnya, misalnya ya kan. Atau naik mobil diam aja. Datang tamu kita cakapan, pulang tamu lagi sedikit balik. Kan? Tetapi walaupun begitu, kita tidak cerai kan? Kita tetap ada rasa kasih sayang karena memikirkan anak kita, memikirkan rumah tangga. Karena tidak ada sebuah kehidupan yang baik-baik saja. Diri kita pun tidak selamanya baik, betul nggak? Ya betul. Wah, jangan bilang kalau ibu Rani Ayumi baik kali. Setan malah lebih banyak sama dia, ya kan? Nampak luar aja ibu itu, ya kan? Dalamnya ibu nggak tahu. Perasaan, ya kan? Walimah dia yang paling belum tentu. Boleh jadi ibu yang paling banyak bangun tengah malam, saya mungkin tertidur. Ibu yang sholatnya mungkin lebih awal, tapi hati-hati. Seorang yang bisa bicara tidak melaksanakan, maka yang masuk neraka duluan kami. Ya kan? Awak masuk neraka duluan, Andi kan kau menyampaikan tapi tidak melaksanakan. Ngeri. Walaupun ada timbal baliknya, apabila kamu sampaikan sesuatu, bila orang lain mengerjakannya, maka selama orang itu mengerjakan, kamu dapat pahala. Jadi saling timbang lah ya, mengajar itu bermanfaat, tapi harus bisa satu kata dengan perbuatan. Kembali lagi, jadi di dalam ukhuwah itu, saya telah menyampaikan surah dari Imran tadi, maka marilah kita menafkahkan sebagian dari harta kita itu yang kita cintai, agar kamu bisa sampai kepada al-birr. Al-birr di situ banyak tafsir menyatakan surga dan lain-lain. Jadi yang mana itu yang dimaksud dengan bersedekah itu? Banyaklah infak itu. Boleh zakat, apabila sudah sampai nisabnya, ada sampai haulnya harus keluarkan zakat. Harus berinfak ke masjid, ke musola, keluarkan infak kita. Memberikan sedekah, memberikan hadiah. Apa beda sedekah dengan hadiah? Hah? Mana? Niatnya. Kalau sedekah itu lebih diarahkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau hadiah itu tidak berpahala ya, itu adalah sebagai penghormatan. Orang untuk penghormatan atas niatnya baik. Sama ketika kita memberi sesuatu kepada ibu kita, ya kan, mak kita, itu bukan sedekah ya, pemberian sebagai hadiah penghormatan kita kepada guru kita. Tapi bukan niatnya ada semacam orasi wal mutasi. Ada di sana semacam apa namanya? Semacam sogok nyogok. Enggak boleh ya. Dia kasih hadiah pokoknya deh supaya ada sesuatu yang diharapkan. Tidak. Semata-mata kan penghormatan. Jadi kalau tadi penghormatan hubungan soleh kita itu kepada Allah dengan melaksanakan sholat, puasa sunnah, sholat sunnah, dan kalau hubungan dengan manusia ini diantaranya bersedekah, memberikan sedekah dari apa yang kita punya. Sebaiknya memberi apa yang terbaik. Apa itu lah ya? Kalau sedekah bisa begini. Ini masih pakai saya mau ini. Nah ini, aduh ini kenangan pula dari suamiku dulu. Ulang tahunku yang pertama dan ketika menikah. Bisa. Usahakan memberikan yang terbaik.
Tak usah merasa bahwa kalau kita bersedekah itu kita miskin. Tidak. Bersedekah itu banyak manfaatnya. Di antaranya bisa memperpanjang umur. Ya kan? Bagaimana bisa memperpanjang umur? Karena ketika kita memberi, kita dengan senang hati, bahagia. Orang yang menerima juga bahagia. Lalu kita pun tersenyum. Orang yang tersenyum itu kebahagiaannya memancarkan kebahagiaan yang tiada taranya, akan bisa memperpanjang usia. Karena bila kita senyum, tensi kita turun. Kalau kita sibuk gerutu, marah, tensi naik. Bila tensi naik, stop. Iya kan? Tensi naik. Tapi kalau kita ada senyum bahagia, rasakan bu. Pernah nggak ibu merasakan ketika memberi sedekah itu kepada orang lain? Kita tersenyum dan kita merasa bahagia. Ya. Nah, yang kedua tadi bu, apa yang kedua tadi? Ada di sini. Sedekah itu bisa tolak balik. Ini pengalaman sendiri dari keluarga saya. Ketika kami pergi ke Banda Aceh, namanya mau pergi ke apa itu yang nyebrang itu? Sabah. Kenapa? Saya sakit sekali perut saya. Gak bisa saya berkeringat dan sakit, dan malam itu saya tidak bisa tidur. Malam itu. Sementara kami liburan. Anak sulung yang paling tua ini sedih kan melihat saya. Saya nggak tahu dia kemana. Tapi setelah menjelang subuh, reda rasa perut saya ini. Rupanya di tengah malam buta itu, anak sulung saya ini pergi ke masjid dekat hotel kami. Lalu dia menangis di sana, meletakkan sedekahnya ke tabung itu. Ya Allah, emakku lagi sakit. Kami sekarang kemari liburan. Oh, sembuhkan ya Allah. Walaupun sedikit yang aku berikan ini, tapi tolonglah sedekahku ini Allah bisa menyembuhkan emak. Kan gitu ya. Subuh pulang, saya bilang ada aja, rasanya perut mama ini gak enak ya. Ini pengalaman pribadi. Agak enak. Alhamdulillah. Gak ada cerita. Tapi saya yang merasakan perut saya berenak. Enak sekali betul. Itulah luar biasa. Beberapa hari baru anak saya bercerita, Mak, awak nangis, awak pergi ke masjid. Berarti sedekah bisa mengurangi penyakit, bisa mengurangi kolak balik. Dan lanjut lagi kita ya kan? Gimana? Iya. Ini selanjutnya ada asisten di sini. Alhamdulillah. Sempat saya bilang gak lanjut. Jadi sedekah itu bisa. Ingatlah bu, kalau ibu ada sakit-sakit sedikit bersedekah. Allah bersedekah ini, Allah kenapa ini bersedekah. Tapi janganlah ibu pula marah sama Allah. Kalau bersedekah 200.000 sama nenek itu masih sakit juga perut gini. Kalau Allah tidak memperkenankan doa kita, berarti ada sesuatu yang diinginkan Allah di balik itu, mungkin yang lebih hebat dari yang akan diberikan Allah. Nah selanjutnya tadi, sedekah itu bukan mendatangkan kemiskinan, bahkan sedekah itu bisa mendatangkan rezeki. Ada yang bisa berbagi pengalaman merasakan ketika bersedekah mendatangkan rezeki? Bagaimana? Nah, artinya ada merasakan. Sedekah itu jangan harap, menolong orang, bersedekah jangan harap balasannya dari orang yang bersangkutan. Bisa kadang-kala dari orang lain. Jangan ibu marah nanti, mengupah. Udah ngasih dia, atau anakku kawin 25.000 aku dikasihnya. Jangan, tidak boleh.
sedekah itu Allah yang menentukan balasannya. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Jadi kalau Malimah kita Ya. misalnya mau bersedekah, Ya, ini ada yang sakit. ada yang Apa sakit. kita lapaskan di rumah dia, apa kita mati? Kita bersedekah. Nah, Terus, ada yang sakit di rumah kita. nah, Apa kita lapaskan sama dia, ini aku suka sama kita, apa? nggak mau. Enggak. Kalau usah sampaikan, udang di balik pergedel itu nggak usah sampai. Jangan dilapaskan. Nggak usah dilepaskan. Kita hanya menyampaikan niat kita, lalu nanti dalam sujud kita minta lagi kepada Allah. Bila perlu setelah pulang di situ, aku sudah bersedekah Allah. Perkenankanlah apa yang ku inginkan bi barakati suratul Fatihah. Ketika iya karena dua iya karena stain, bacalah entah 3 kali dalam hati supaya sembuhlah penyakit mati saya atau ayah saya. Jadi bersedekah itu bisa menghilangkan sakit, bisa menghilangkan bolak-balik, dan bisa mendatangkan rezeki. Luar biasa loh, Bu. Ketika ibu mungkin bersedekah dengan seseorang, memberi kepada ibu A, dan sekali 2 kali ibu sering memberi ke sana. Jadi contoh aja ya, misalnya, tiba-tiba ibu A ini didatangi tamunya, katakanlah misalnya kadis, kepala dinas, gitu kan. Kalau anak ibu mau masuk kerja, enak aja, linknya itu, tanpa ibu sadari, negosiasi link dari Allah itu luar biasa. Tanpa ibu sadari, anak ibu apa yang sering ngasih aku bingkisan itu, anaknya mau masuk ini pas datang. Oh Pak, adalah tetanggaku, dia mau jadi pegawai sini, bisa Bapak tolong nengok-nengok kan? Nah, itu kan link ya kan? Tadi ibu bersedekah tanpa ada apa-apa, tapi tiba-tiba ada tamunya juga kadis, ada jalur ibu bisa mendapat sesuatu. Itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Menambah rezeki kita. Tapi ibu nggak bisa bilang simsalabim, ya kan? Begitu bersedekah, kok ada rezeki dari tadi ya? Tidak. Rezeki itu bukan datang simsalabim. Doa ibu pun jangan kalau ibu meminta kepada Allah diperkenankan pada ketika itu. Boleh jadi juga Allah tidak memperkenankan doa kita, karena ada sesuatu yang dianggap Allah mungkin itu tidak baik untuk kita. Mungkin juga Allah menunda memberi itu pada waktu yang tidak kita tahu. Dapat rasakan nggak ya? Dapat kan? Berpuluh kali mendoa, kok jalan-jalan apa yang kita minta ya kan? Tiba-tiba ada Allah, ada yang diinginkan Allah. Saya ingin kamu ke situ, saya memberikan ini kepadamu yang lebih baik dari itu. Kan kita tidak menyadarinya, ya kan? Apalagi Bu, manfaat sedekah ini. Sedekah itu tidak perlu banyak. Kalau banyak, alhamdulillah. Ikhlas. Terus apa Bu? Mustamil, terus menerus. Sering, jangan sekali aja. Ketika rezeki nomplok baru bersedekah. Kapan saja, walaupun hanya daun ubi tumbuk yang kita masak, sedekahkan kepada tetangga kita. Ini pas aku masak kue Black Forest ini, sedekahkan walaupun 1 potong. Tidak harus banyak, tapi sebaiknya sedekah itu terus menerus. Ada saja jalan ibu bersedekah. Terus ibu banyak kali ngapain lah dipakai semua, kasih sama kawan-kawan yang tengok pakai terus, ya kan? Bisa. Besok kasih ya Bu. Besok. Nanti kalau ada berusaha itu Bu, itu contoh. Bu, ibu dapat nggak merasakan syukurnya orang yang disedekahkan itu mau beri lagi? Lain syakartum la azidannakum, ketika kamu la azidannakum, ketika kamu bersyukur Allah akan menambahi rezeki. Contoh, misalnya Beli baru pulang umroh. Sebulan ini kan namanya
Ibu Aisyah. Jadi Ibu Eli ini itu lagi Ibu Titin. Ibu Eli memberikan kan ada pasmina yang panjang itu, diberikan satu kepada Ibu Aisyah, satu kepada Ibu Titin. Ibu Aisyah ini asal pengajian dipakainya lah pasmina yang dikasih Ibu Eli. Di mana pengajian dipakai, di mana pengajian dipakai. Tengok oleh Ibu Eli. Artinya Ibu Aisyah ini sangat bersyukur. Jadi, maksudnya Bu, jadi kayak Ibu Titin saja, maaf ya Bu, ketika di rumahnya, rupanya entah kenapa cucunya ini, tak ada lagi udah hujan-hujan terus, tak ada lagi lampin, dibuatnya lampin. Apa tadi? Pasmina tadi. Ibu Eli, Assalamualaikum, Bu Titin, Waalaikumsalam. Apa kabar Bu, inilah lagi agak demam-demam sedikit cucuku. Astagfirullah, dia aku bawa dari Makkah. Begitulah aku beli dengan harga mahal. Aku naik pesawat 9 jam, 10 jam aku di pesawat. Ditaruh gini, aku titik lain kali tak mau aku ngasih kau lagi. Masih gitu kan? Masih gitu kan? Tapi kalau Bu Aisyah, ya Allah, tiap hari dipakainya. Bu Aisyah, ini satu lagi ada pasmina saya warnai. Diberinya lagi. Begitulah Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, Allah akan menambahi apa yang kamu beri. Contoh kecil aja gitu ya kan. Dikasih lagi kita, senang ya kan. Kan ada orang yang baru dikasih, ya terima kasih. Tapi ada orang yang dikasih sampai menjunjung ke kepalanya. Itu Pak saya. Saya mau ingat Pak saya ini, saya sampai nggak malu saya lagi. Asal ada acara-acara penataran tajam Pak, kue itu saya taruh di apa? Di tisu untuk saya bawa ke rumah ke depan Pak saya. Ketika saya membawa bolu satu kotak, Mak saya bilang, Alhamdulillah, terima kasih. Tapi ketika saya bawa kue 2 potong di dalam bungkus tisu, itu rupanya lain. Alhamdulillah, naik ke atas kepalanya. Kurang rezekimu yang naik, 2 potong, aku taruh tisu, tapi sampai ke atas kepala. Kenapa? Karena Anda, anakku ini lagi kerja pun teringat sama aku. Kan itu dia Bu. Kalau tadi kan biasa bawa bolu 1 biji, itu biasa aja. Bagi seorang anak, tapi ketika dibawa 2 potong itu, saya bayangkanlah mak saya wirid dulu pun suka bawa kue sepotong, ya kan? Masukkan nanti pulang ke rumah, ya kan? Makanya, nah ya kita gitu kan Bu. Itulah maka disebut ketika kita acara perwitan, bawa makanan pulang itu berkat. Kenapa kita sebut berkat? Karena memang berkat. Makan serumah. Assalamualaikum, kata ayah awak pulang. Kayaknya kan, buruk lagi tak. Oh, ada mie-nya, ada tauconya, ayamnya itu segini ayamnya ya kan, sepotong kecil. Kalau kita bayar kita nengoki, itu berkah. Banyak kali berkat ya. Tahu Ibu berkah itu? Dari birkah. Birkah itu adalah sumur, Ibu. Sumur itu kalau Ibu ambil terus sisinya, kurang airnya. Betapa banyak itu airnya, berkah. Jadi makanya orang-orang yang ketiga acara itu bilang berkah, karena mendapat kesenangan, mendapat berlipat ganda kebahagiaan. Ada lagi menurut Ibu ini kita bicara hanya kesalahan vertikal, kesalahan sama kita. Banyak bersedekah. Hari ini gaji kita hanya banyak bersedekah. Setelah ini banyak lagi kita bersedekah. Apabila kita dikasih orang, faedah beri itu kita iya pahayu biasanya. Apabila kamu diberi sesuatu sebagai penghormatan, balaslah penghormatannya dengan lebih baik. Sebenarnya itu untuk salam. Apabila orang memberikan penghormatan kepada kita, Assalamualaikum, maka balaslah penghormatannya dengan lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga ditafsirkan perbuatan baik, misalnya orang memberi kita sesuatu ya kita balas dengan lebih baik. Tapi yang memberi jangan pula menyatakan ih, mau aku ngasih berkor, itu kita sudah aku sambil belajar aja kan? Sambil belajar itu udah enak ya. Yang penting saling memberi.
Saya terus saya bilang tadi. Topeng tinggi mana nih? Para ibu sekalian, banyak lagi sebenarnya ya. Kemudian sedekah itu bisa menolong agama. Kamu Allah yang syukur. Bila kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Apabila kamu menolong saudaramu, Allah akan menolong kamu. Kenapa, Bu? Ketika ada madrasah, kita membantu madrasah. Ketika ada orang yang mau sekolah ke luar negeri, sekolah ke Mesir, sekolah tentang agama, nggak salah ibu datang ke rumahnya membawa ini untuk bekalmu di jalan. Itu sedekah dalam menolong agama. Para pendakwa, di sini pernah ada pergi Karu misalnya gitu, sambil jalan-jalan, gimana? Nah, itu sambil jalan-jalan, sambil berdakwah, sambil sedekah. Sedekah ke masjidnya, membawa Al-Quran, membawa buku Iqra, misalnya di situ ada madrasah di daerah pedalaman itu. Mana ibu? Jadi sambil rekreasi, sambil ibadah. Namanya riklat ibadah. Santai-santai tapi juga ada ibadah. Jadi bukan hanya memetik bunga di mana, atau mandi-mandi ke sungai, tapi sambil itu kalau nanti di konsep seperti itu, dibuat konsep apa, mau kemana, tapi di sana ada riklat ibadah. Apakah memberikan, kalau di sana banyak anak yatim, bantuan yatim, ya kan? Kalau di sana ada madrasah, kasih Iqra, Al-Quran, wakaf, Bu. Infak itu termasuk wakaf. Itu benar-benar berwakaf. Bukan hanya sebidang tanah, Bu, ibu berwakaf. Al-Quran pun ibu wakafkan bisa. Ada teman mau umroh, ibu kasih uang sekian. Nanti kalau dia apa ini, Bu, di apa namanya, di Haramain, baik Madinah maupun Makkah, mereka tidak mau Quran kita. Quran kita itu nanti dikumpulnya dikasihnya ke Ethiopia, ke Afrika. Quran itu mesti Quran Madinah. Quran Madinah yang dicetak di Madinah. Karena mereka sudah tasdik kebenaran Al-Qurannya. Jadi kalau ibu mau wakaf untuk di Masjidil Haram, ibu memberi uang aja sama teman ibu yang mau umroh. Berapa ya sekarang satu? Saya kan baru berapa uangnya? Apa 200.000 berapa? Itu dia di sana dirialkannya. Jadi orang yang membawa itu akan menyampaikan ini adalah macam mana? Ada. Udah jam berapa ini ya? Saya mohon maaf sih. Sholat. Jadi marilah kita semua mendekatkan diri kepada Allah dalam kesolehan vertikal, tapi kita juga harus berpikir kesalehan sosial. Assalamualaikum kiri dan kanan. Bantulah, terutama fakir miskin yang tidak mampu, orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Boleh juga modelnya kumpul bantuan kepada mana. Saya kira demikianlah yang dapat kita sampaikan. Apabila yang saya sampaikan ini benar, datang dari Allah, saya dan kita semua menjalankannya. Apabila yang saya sampaikan ini salah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada para ibu saya mohon diperbanyak. Billahi fi sabilillah astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya ingin berjamaah di sini. Yang mana ini ya? Saya minum teh manis atau teh putih ya?